masing-masing ya 3-5 menit ngomong ya, karena ada 4 kelompok, kita sengaja temukan. Semua ngajukan minta surat supaya kita bisa jelas mengambil keputusan. Ya ITDP semua ada, dari bank pun ada, dalam DKI semua kita undang. Ya silakan sampaikan saja, dengan berdebat kita bisa jawab. Silakan. Ekonomi mana dulu silakan. Karena yang aku ekonomi ini terlalu banyak nih, kita masukkan surat direksinya. Jadi saya bingung sekarang. Kita undang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama barangkali saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas undangan dari Bapak Wagub yang mungkin tidak bisa kita lupakannya. Barangkali singkat aja Pak, kami mengajukan suatu surat waktu minggu kemarin, yang mana waktu pertemuan tanggal 3 ya, kita dengan Bapak meminta ke kami supaya disiapkan suatu proposal untuk program apa yang kita bisa lakukan terhadap revitalisasi PT Metro Mini. Kemudian kami memberikan surat sehingga ada respon dari Bapak untuk mengundang kami ke sini. Nah di sini kami cuma mendapatkan ada kata Bapak ada 4 kelompok. Ya kami juga tidak tahu dengan adanya kelompok-kelompok ini ya. Apakah kelompok itu mengakui juga sebagai pengurus PT Metro Mini? Nah, kita lihat saja Pak. Ya barangkali kami kalau mengatasnamakan sebagai pengurus adalah hasil rapat umum pemegang saham Pak, tanggal 23 Februari. Begini Pak, saya kira di sini tidak ada waktu untuk berdebat itu. Kalau Bapak menggunakan berdebat itu, saya keluar. Bukan menyampaikan. Nah, dulu Pak, saya sudah baca semua Pak. Okay. Saya sudah baca kajiannya, keputusan satu. Kami tidak bisa bantu Bapak apapun tentang surat itu. Kecuali Bapak bawa dari Menkumham. Siapa yang benar? Jadi sebelum ada surat itu kita tidak usah singgung itu di sini Pak. Saya kira ini semua kelompok ini kita menyelamatkan sopir-sopir yang butuh kerja. Kayak jangan juga sekarang sopir. Saya tidak bicara soal ini, bicara perut ini Pak. Kalau kita terus ngotot soal surat menyurat, itu kan elit yang ngomong nih Pak, CEO yang ngomong Pak. Kami nggak bisa ladenin Pak. Karena secara hukum kami sudah punya kajian. Saya sudah kaji, ada laporannya. Ini semua tergantung Menkumham. Jadi Bapak nggak usah membenarkan diri. Saya yakin sama Bapak pun saya tidak akan mengakui Bapak. Katanya bisa mengakui Bapak itu adalah Menkumham. Kalau ada pengakuan itu baru kita bicara Pak. Nah di sini kan kita undang Bapak-Bapak datang. Bagaimana solusi menyelamatkan Metro Mini? Kan itu yang kita mau sekarang. Karena tidak mungkin lagi Metro Mini yang begitu buruk dipaksakan terus jalan. Makanya saya undang ITDP, ada Bank DKI. Ini supaya ada biro ekonomi, supaya kita selesaikan. Ini urusan perut. Tadi saya belum bicara sama Organda. Nggak usah banyak ngomong lagi sama saya. Anda beli bus baru, beli mobil baru, datangkan orang luar Jakarta yang kerja. Digaji pas-pasan, orang luar Jakarta yang kerja ini butuh makan, yang menikah punya anak mau makan apa? Itu masalah sosial buat kami. Kenapa tidak mau melatih sopir-sopir yang sudah terlanjur di Jakarta? Ya kan? Kalau kita beli bus baru, tapi mungkin tahun depan bisa beli 2.000, 3.000 unit. Nah bagaimana merekrut sopir-sopir ini untuk kerja di bus yang baik? Kalau dia latih Transjakarta 3,5 UMP, kalau bus sedang 2,5 atau 3 kali UMP saja, kehidupan ini sopir yang benar ya, akan membaik. Itu konsep kami. Tapi kalau tidak mau bertobat, oh saya tegas, Tuhan aja siapin neraka kalau tidak mau bertobat kok. Ya biarin kamu gak ada urusan. Kalau ada kerja, saya kasih makan aja 5.000 satu kali makan. Kalau nggak mau kerja, kamu juga bosan makan di situ terus. Nah ini kita mau tegaskan di sini. Jadi saya kira pertemuan ini Bapak paparkan maunya seperti apa. Ini ada ITDP. Kami pun sudah punya solusi. Nih. Tentang Metro Mini, tentang traik segala macam. Kita udah punya. Mari kita mau dengar. Jadi saya tidak mau persoalkan soal akte segala macam. Kami nggak ada kepentingan. Cuma kami merasa Metro Mini masa masih dibiarin hancur begitu sih Pak. Coba tanya sama sopir-sopir. Kalau sini ada sopir-sopir bis Metro Mini. Bapak emang peduli bawa bus baru gaji 3 kali UMP ada tulisan Metro Mini atau tidak? Nggak ada urusan atau sopir ya. Mau tulisan Mini Metro juga peduli amat, penting saya gaji lancar.
Kita inginlah siapa yang jadi keluar sebagai dari Menkumham ini kita mau urus, kita mau akui, kira-kira begitu. Jadi kalau tidak ada status quo seperti ini, kan sopir-sopir kalian nggak bisa nunggu, Pak. Yang punya mobil nggak bisa nunggu. Ini soal perut kan, Pak. Bapak kan suruh orang pergi mencuri merampok kan, menodong kan. Ini mau makan kan. Ya kalau pas curi rampok ketemu orang yang tidak bawa pistol, kalau bawa pistol ya modal. Kira-kira begitu. Nah itu kita mau solusi. Karena apa? Sopir-sopir kita juga warga DKI, itu urusan kami. Jadi kami tidak mau lagi ada urusan soal izin surat siapa yang benar. Karena itu urusan Menkumham. Jadi jelas di sini. Ya, sekarang kita mau dengar solusinya apa. Jadi sedikit saya tambahin Pak Wagub. Kita sebenarnya juga punya konsep ya. Mungkin nanti akan saya serahkan ke Bapak juga. Cuman kita tidak bisa memaparkan secara proyektor. Barangkali mungkin di lain kali barangkali Pak kita juga punya. Nggak, maksud saya kenapa tidak bisa? Tidak ada rahasia di kita. Bukan persiapan kita tidak belum untuk ke. Ya makanya Pak, itu yang saya katakan dari awal kan saya minta sama Bapak. Saya mau minta datang ini solusi, bukan minta kuasa saya cap si A yang benar diterima, si B yang benar. Yang bisa memutuskan kelompok A, B, C, D yang benar itu Menkumham, bukan kami. Kami di sini solusinya supaya warga DKI ada makan, perutnya ada isi, otaknya ada isi, dompetnya ada isi. Itu tugas kami. Kami ngomongnya itu Pak. Jadi kami lagi berpikir, nanti Metro ini lupakan aja lah Pak. Masa bodoh Pak, kita beli bus baru, kita rekrut aja sopir-sopir mata yang mau kerja. Bapak yang mau perbaiki silakan. Kami juga tidak mengambil tindakan kan. Kalau secara jujur, yang namanya izin Metro ini udah habis Pak. Kalau dia status quo seperti itu Pak, kalau kita mau berdebat ya Pak ya. Tapi sudahlah, kita tunggu dari Menkumham, kita tunggu. Yang perlu kita bicara dari PDP, gimana menyelamatkan sopir dan kernet. Kenapa kau timpuk busway kami lagi, saya perintah tembak. Mbak kasih tahu teman-teman. Demo sekali lagi, kalau membakar mobil kami, timpuk mobil kami lagi, itu juga mobil Bapak Ibu Bang. Kita sama-sama mengurus kotak perut rakyat. Tembak aja. Kasih peringatan tembak ke tempat. Yang kebiasaan. Gak boleh negara diatur dengan cara kekerasan lagi. Tembak aja udah. Betul Pak. Saya masih oke kok Pak. Satu peluru, satu kepala masih oke saya Pak. Masih apa ya, sekelesa kena kuping dikit, kena mata dikit, kan begitu. Jadi ini mesti jelas ini Pak. Jadi saya ingin supaya bapak-bapak juga mesti kasih sampai kawan-kawan, mesti tahu diri, mesti tahu etika. Saya selalu terima Bapak Ibu untuk ngomong jadi solusi. Dia tidak boleh menghancurkan bus Transjakarta. Karena kami kekurangan bus. Nah itu juga uang Bapak Ibu. Mesti jelas ini. Bapak bisa emosi marah, saya juga sama Pak. Bapak mau merampok karena mau makan, saya pun mau merampok siapapun asal negara ini beres Pak. Sama Pak. Saya daripada keluar sini rusak nama saya, lebih baik keluar jadi mayat Pak, kita berantem Pak. Sama Pak, sama nekatnya kok kita Pak. Jadi ini mesti jelas, makanya saya minta di sini datang kumpul, saya kumpulkan. Solusi Bapak apa? Yang bilang gak ada solusi lagi Pak. Maunya gimana gitu Pak? Bisa trayek, kenapa saya panggil Bank DKI? Bisa contoh, ini sudah ada kajian, ambil contoh ya. Rute Metro ini yang memenuhi kriteria untuk kita masukkan integrasi. P15 bisa Senin Semanggi. Ini mungkin Pak, kalau kalian nggak punya usulan, saya minta Pak Yoga kasih usulan. Setuju nggak Bapak-bapak? Ada mau ngomong dulu, silakan. Sorry, saya nggak marah, karena nggak usah ngomongin berkas. Coba, saya nggak mau bicara berkas hukum di sini. Capek saya Pak pemilik Metro ini Pak. Saya mau ngomong gimana jalankan ini. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini sedikit paparan dari kami Pak. Jadi untuk kedepannya Metro Mini ini mempunyai program yaitu dengan pemekaran trayek Pak. Yang mana trayek-trayek yang biasanya hanya di tengah kota Jakarta kita kepinggirkan Pak.
kita pinggirkan, yang mana supaya orang-orang yang biasanya naik mobil pribadi, Pak, itu bisa naik Metro Mini karena bisnya sudah nyaman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin nanti kita perpanjang sampai ke tengah kota, Pak, gitu, sehingga trayek-trayek ini mempunyai nilai lebih, Pak, gitu kan, Pak. Jadi orang senang gitu naik Metro Mini, apalagi kayak Pemda juga mendukung seperti naik dari Metro Mini di itu busway gratis. Nah, jadi mungkin salah satunya itu, Pak, pemaparan kami gitu, Pak, yang mungkin bisa kita uji, kita coba, Pak, gitu, dalam waktu ya makin cepat makin baik, Pak. Saya rasa itu aja, Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Silakan, yang lain. Nah, maksud saya itu saya mau bicara soal ini gitu. Soal nanti teknisnya seperti apa nanti kita diskusikan. Yang lain? Ya, maksud saya Bapak setuju nggak konsep? Tadi ada beliau ini. Nah, sekarang Bapak mau ngomong apa, silakan, Pak. Jangan minta kir 9 jadi 7 lagi, nggak ada, Pak. Nggak ada diskusi itu, Pak. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dan sekalipun Bapak Gubernur tidak hadir sebagai penanggung jawab wilayah, kami sangat menghargai pertemuan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan dan para staf yang lain yang kami hormati dan kami cintai. Saya berbicara pada forum yang terhormat ini mewakili dari pemegang saham dan pemilik Metro Mini. Sebelum saya lanjut, tak kenal tak sayang, nama saya Joachim Panjaitan, tinggal di Tanjung Priok, mempunyai anak 5 dan cucu sudah 5. Oh, tadi yang Pak Novirian ini ya, Pak? Bapak konsepnya udah masukin dan Bapak nggak ngomong di tempat umum. Cuma cerita-cerita semua gimana. Tadi bicara satu lagi, Pak. Saya Herlambang Wicaksono, Pak. Dari pengurus RUPS, Pak. Dari pengurus satu tim, Pak. sama dengan yang Iya. Kalau bikin surat beda-beda ke saya, minta ketemu. Gimana, Pak? Ini surat masuk ini berbeda nih, ada PT Metro Mini, ada pemegang saham Metro Mini atas namanya. Saya pemegang saham. Ya. Makanya kan saya bilang kan ini ada tuh. Ya udah apa-apa. Boleh saya lanjut, Pak? Terus Pak Johannes Damani, Saya paham. Bapak PT Metro Mini juga kan, yang pemuda kan? Ya, Metro Mini, iya Pak. Yang menyampaikan proposal yang disampaikan ke Pak Gubernur. Iya. Makanya saya bilang ada beberapa, ada lagi yang Haji Sutarno. Haji Sutarno ada nggak? Ini kelompok keempat ini. Sudah ada, Pak. Nah, ini juga Metro Mini sama Pak Haji Johannes Damani juga tangan-tangan. Ya. Satu ke Pak Jokowi, ke saya digabung juga ini banyak. Gak apa-apa. Saya kan cuma ngumpulin aja nih, Pak. Ini kan kirim surat minta ketemu kan semua atas nama Metro Mini, Pak. Hah? Saya pribadi pemegang saham tidak pakai kop, Pak. 3. Ya, 3. Ini yang pengasaran sama kops, itu pakai kops. Ini kopsnya beda lagi. Alamatnya pun beda, ada yang pemuda. Udah, makanya saya nggak mau bicara soal legalitas. Kita usulan aja, Pak. Sekarang Bapak langsung aja, Pak. Terima kasih, Pak. Karena saya juga baru tahu ada pengelompokan yang terhadap keurusan. Benar, saya membuat surat sebagai pemegang saham, sebagai hak konstitusi yang berkualitas untuk bagaimana Metro Mini ke depan sebagai angkutan umum yang aman yang kita terjangkau. Untuk itu, Bapak Ganjar Sidabarot yang mana? Kita nggak kenal. Nah, tapi kan ini juga pakai pengacara nih atas nama selaku Direktur PT Metro Mini atas nama TH Panjaitan dan Lukas Lambang. Jadi ini surat pengacara minta ketemu
saya akan ketemu di sini juga. Belum ada. Dia tidak datang berarti. Makanya saya bilang ini 45. Berarti pengacau Pak. Nah, ini pakai pengacara loh. Atas nama dan pakai pemuda juga Pak. Pemuda Kafling 721 Pak. Atas tugas nama. Ya udah. Sekarang kita nggak mau tahu. Yang penting Bapak ngomong. Pak langsung aja Pak. Oke, terima kasih Pak Wagub yang kami hormati. Karena saya juga sebagai pemegang saham baru tahu ada pengelompokan seperti ini. Saya sangat cinta Metro Mini. Mohon maaf kalau saya mohon Pak Wagub berkenan dan para bapak sekalian, saya nanti terakhir aja Pak. Minta saya mau pengen dengar juga kalau yang mengaku diri yang pengurus. Silakan. Saya juga sebagai pemegang saham. Saya juga membuka surat. Pak, maksud saya tidak mau berdebat di situ. Waktu saya pendek. Saya tadi sudah tegaskan. Saya mau cari solusi. Tadi yang disampaikan Pak Erlambang itu sudah betul. Pak Erlambang pengen peluasan. Tapi dalam peluasan ini kan kita butuh bentuk metro mini kan sudah ada yang terintegrasi dengan Transjakarta. Nah, Bapak kan harus ganti. Yang tidak bisa ganti tidak mungkin bisa masuk. Kalau Bapak bisa kasih usulan itu, mungkin saya suruh NGDP paparkan. Nanti disuruh coba komentar gitu Pak. Jawa Tengah jangan ngomongin berkas surat Pak, itu tidak perlu Pak. Ini yang semua ngaku metro mini Pak. Ini saya kira kita lebih penting kita bicara inilah gimana solusinya. Makanya saya juga bingung. Nah, kalau paparan saja tidak mau didengarin bersama, kan pusing juga kita Pak. Maksud saya kan gini Pak, kita ini keluarga besar. Mau udah cerai gak cerai pun tetap dulu beranak pinak tuh dari namanya metro mini. Nah sekarang si anak cucu cicit metro mini ini gimana kita selamatkan? Kami sudah buka peluang untuk masuk. Lebar trayek kita setuju. Kita semua setuju, Pak itu mesti duduk bersama Pak. Ini jangan lagi ada kelompok A, kelompok B ya umpet-umpet. Nah kalau soal ini siapa yang berhak atas nama di pemuda Kafling 71 itu Pak? Ya tanya ke Menkumham. Kita nggak usah berdebat Pak, saya nggak mau dengar Pak. Kami tidak bisa. Itu bukan wilayah kami. Kita cuma mau wilayah ngomong gimana sopir-sopir kerja-kerja ini tidak bosnya suruh rampok kan Pak. Nah kalau yang dirampok kan warga DKI juga. Tugas kami kan menolong warga DKI. Kalau yang dirampok ketembak warga DKI juga. Tidak mungkin kita mau membiarkan DKI seperti ini. Kan itu aja solusi saya sebetulnya. Ya jadi kalau Bapak nggak bisa mencari solusi, kita mau suruh paparan NPDP. Karena kita udah plot trayek-trayek mana saja yang kita langsung mau uji coba dan untuk berapa unit. Dia langsung berubah. Nah, Bapak yang perlu, Bapak juga tidak fanatik kan. Pokoknya saya mau dari Pluit ke kota kan tidak gitu Pak. Bapak kan tidak bicara itu. Bapak cuma berbicara gimana bus Bapak itu penuh. Waktu lewat itu banyak yang naik kan itu akhirnya Pak. Ya sudah kalau seperti itu kita coba paparkan kajian kita nanti dari Sub sampaikan juga. Kita dengarkan dulu pihak independen. Dan kalau di Sub ngomong Bapak bilang ini sentimen apa macam-macam lagi kan. Ini independen. ini dari badan dunia nih. Jadi Pak Yoga yang sampaikan maunya seperti apa. Nah kalau dari berapa unit bisa masuk, siapa yang bisa masuk, ya masuk. Itu loh Pak. Gimana cara tambangnya? Ada Bank DKI, Girut, Bank DKI. Ya gimana cara kreditnya nih? Nah kita pikirkan gitu loh Pak. Yang penting Bapak bisa tutup, bisa bayar cicilan, ada penumpangnya penuh, trayeknya penuh. Ya sudah, nanti gimana kalau metronya yang kosong? Yang kosong nanti kita pikirin Pak. Yang pasti seluruh Jakarta harus ada metro mini lewat. Kan itu maunya kita seperti itu. Ya sudah. Yang pasti kalau Bapak mau dapat penumpang banyak, kalau ada Transjakarta gratis, bentuk busnya harus diubah. Kir harus memenuhi syarat. Itu aja. Ya silakan segera ITDP. Bapak mau apa? Mau punya ngomong berkas? Saya nggak mau ngomong nih siapa lagi berhak. Saya nggak mau dengar Pak. Saya mau dengar usulan bus trayek. Tambahan Pak, boleh Pak? Jadi rencananya ini Pak, pertama pembangunan trayek tadi Pak. Yang kedua mungkin di trayek nanti yang kita coba ini Pak mau kita jadikan satu pool Pak. Jadi nanti secara pengontrolan lebih mudah.
supir, pengaturan waktu. Jadi itu Pak. Ya, tadi Bapak sampaikan tracknya seperti apa, Pak Bestolong, Pak GDP, kami oke saja Pak. Yang penting Pak, kita minta dukungan dari Dinas Perhubungan Pasti. untuk perpanjangan trayek Pak. Karena terus terang aja Pak, Pasti aja Pak. karena memang ada trayek kita yang mau kita perpanjang ini Kita bersifat kasih Pak. dengan Bapak mau angka. perpanjang seluruh Jakarta pun saya kasih. Tapi kita baru bermain Pak ya. Kalau sopir Bapak ngetem sembarangan, ngambil penumpang di luar halte, kami cabut trayek Bapak. Setuju Pak? Setuju Pak. Jadi Bapak kasih tahu sopir Bapak, dia dididik. Bukan cuma suruh rampok sekarang Pak. Kalau dia berhenti di yang bukan di halte, ngetem di tempat kendaraan tidak akan stop, kami pertama akan cabut dulu bentelnya satu. Kalau bus mungkin 2 bentelnya. Cabut dulu 2. Setelah itu masih bandel, kami cabut trayek Bapak. Setelah itu mau demo lagi, karena cabut trayek. Saya ada janji seperti ini. Ini saya rekam ini. Kalau sampai mau demo lagi, mau anarkis, saya perintah tembak di tempat. Saya yang masuk penjara. Karena kita udah didik Bapak baik-baik kan. Kita udah kasih mau rute mana, mau ekstensi mana, mau ekspansi kemana, silakan. Kita sudah deal Pak. Tolong didik busnya. Karena kemacetan di Jakarta rata-rata karena bus ini ngetem. Saya ngerti, saya mau ngetem sopir. Kenapa Pak ngetem? Kalau saya tidak mau ngetem di sini Pak, saya tidak dapat penumpang. Karena warga Bapak juga manja kan. Kalau keluar dari jam langsung mau naik mobil. Ya sekali-sekali oke lah. Ya lama-lama ngetem, tunggu orang keluar. Nah kalau semua tidak mau berhenti, pasti saya jalan kaki. Di Singapura kalau saya mau naik bus Pak, atau di luar negeri, saya jalan sama anak saya, sama istri saya. Sama ibu saya harus jalan. Kenapa? Karena nggak ada bus yang bisa. Ibu saya juga lucu kemarin kalau lewat. Bus kan? Itu busnya. Saya bilang, Mak, ini bukan Jakarta, Pak. Disamain. Atau di toko, stop. Dia nggak mau stop. Dia stopnya di halte berikutnya. Jadi ibu saya juga kelakuan sama. Karena persepsi seperti itu. Nah, sekarang kita mau ubah. Ubah itu dulu yang gampang. Ya saya sengaja sosialisasi ini nih kepada pengurus 4 kelompok ini. Kita akan mulai cabutin pentel dulu Pak ya. Ya. Semua yang berada di luar halte kita coba disikat. Kalau masih bandel, cabut trayek. Kita mesti tegas Pak kali ini Pak. Kecuali saya langsung lakukan Pak ya. Ini disiplin dulu. Kalau orang lapangan main, ada korupsi, ada pungli, lapor saya. Catat namanya siapa di lapangan. Ya jelas. Ini mesti sistem seperti itu. Bapak nating tulus, saya juga nating tulus. Saya bisa keluar dari sini dengan cepat lebih baik Pak. Saya juga udah bosan di sini Pak. Pagi dan malam dapat buat kurang kerjaan juga saya Pak. Ini kita sama. Ini bapaknya berpikir saya sopir, saya nating tulus. Saya bukan nating tulus. Saya nating tulus Pak. Rumah-rumah gede biasa-biasa aja Pak. Saya juga pengen masuk surga, jadi enak. Kalau boleh masuk ke sana dulu, sama nating tulus. Jadi Bapak masih tahu saya juga nating tulus orangnya. Apa juga mau saya. Ini mesti fair kita Pak ya. Saya minta itu Pak ya. Kita perpanjang trayek, kita rubah rute, apapun boleh. Bapak mau gimana kita tinggal kaji. Asal masuk akal. Asal sisi masuk akal, tidak menghambat yang lain, kita boleh. Tapi Bapak juga nggak boleh berhenti sembarangan. Masih adil Pak. Jadi gini Pak, mungkin supir kami ini ngetem mungkin Bapak perlu ketahui karena antara jarak, jumlah penumpang dan jumlah unit itu yang mungkin menyebabkan supir itu ngetem Pak. Salah satunya itu. Nah itu dia Pak yang mungkin mau kita atur. Mobil yang kira-kira trayeknya banyak Pak, nanti kita kurangi, kita alihkan ya Pak, supaya ada jarak Pak. Nggak masalah gini Pak, Bapak nggak bisa alihkan Pak, karena metronomnya ada 4 kelompok, kelompok Bapak gimana? Makanya itu masalah kita. Makanya saya bilang Bapak sampaikan usulan Bapak, kami akan menghitung, kita akan menghitung, ada IPDP yang hitung. Makanya kalau Pak setuju, kasih presentasi Pak Yoga. Pak, Bapak mau ngomong apa? Bukan usulan bus kan Pak? Bukan Pak. Kalau soal legal saya nggak mau dengar dulu Pak. Yang nggak mau legal Pak, saya nggak mau dengar Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Wagub. Jadi sebenarnya saya bicara di sini
Nah, maksud saya, kami sepakat memberikan itu tentu dengan ada kajian-kajian. Kami yang membutuhkan ini jumlahnya harus berapa. Tapi Bapak juga bantu saya, setelah ini selesai kan Bapak juga setuju kan? Tidak mungkin ada ngetem lagi. Kalau masih ngetem, kami pasang ke mesin, cabut pentel. Cabut pentel masih bandel, kami terpaksa cabut trayek. Cabut trayek masih datang Bapak yang galak-galak kan? Marah-marah lagi. Udah salah galak-galak. Ya silakan saja mau galak. Tapi kalau pecahkan mau hidup kami lagi, kami ambil tindakan. Kalau Anda anarkis, kami juga bisa anarkis. Kami pemerintah cabut senjata menegakkan keadilan. Kita mesti jelas. Maksud saya ini proses tuh, saya mengancam Bapak nih. Ini proses. Ini proses yang kita kasih untuk selesaikan. Nah sekarang kita aja Pak, kita minta IPDP presentasi supaya jangan sampai bias. Itu Pak, saya bisa lihat oke gitu Pak. IPDP. Silakan Pak. Kasih publikasi ya Pak. Silakan. Kami kasih kok. Yang penting Bapak itu kan tugas kan di ini musim pemutihan STNK pertobatan. Abangku, boleh Mas ya? Dari jurusan. Bapak kan kita langsung praktek nih Pak. Maksud saya kita nggak usah berdebat soal izin, soal surat tadi Pak. Ini surat nggak perlu, saya pun pusing. Ini langsung praktek, Bapak tinggal duduk ke mana Bapak bisa masuk. Supaya Metro Mini ini hidup. Kita pengen ada tulis Metro Mini lah. Saya juga sering naik Metro Mini Pak dulu. Ayo Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum masuk ke unsurnya saya sedikit kasih latar belakang Pak. Jadi inti dari integrasi pelayanan Transjakarta dengan Metro Mini dan juga Kopaja dan angkutan lain nantinya itu kita gunakan satu konsep yang namanya direct service atau rute langsung. Jadi kalau melihat Transjakarta itu saat ini masih beroperasi itu terpisah Bapak memang sebagai dalam tanda kutip pengembang untuk Transjakarta. Tapi Bapak ini kan tidak mendapatkan, artinya tidak ada kontrak kerjasama, tidak ada lain yang integrasi secara langsung dengan Transjakarta. Nah, jadi kami mencoba untuk bagaimana kalau seandainya Metro Mini Kopaja itu diintegrasikan dengan Transjakarta. Ini ada alasan latar belakang terbesar adalah seperti ini. Ini adalah usaha angkutan umum yang ada di seluruh Jakarta, baik Metro Mini Kopaja, Kopami, KWK segala macam dari semua Pak. Tapi bisa adalah yang kuning dan yang hitam itu, yang kuning adalah halte Transjakarta, sementara yang hitam adalah jalur Transjakarta. Nah kalau Bapak lihat, ini memang kelihatannya kecil-kecil, contohnya kayak di Kalideres sampai ke daerah Grogol, ini kelihatannya kecil karena kami manfaatkan sedikit, tapi artinya di sini banyak sekali rute Bapak yang bersinggungan atau juga melalui Transjakarta. Tapi rute Bapak juga berjasa sebenarnya bukan hanya melayani koridor Transjakarta, tapi juga melayani daerah-daerah pemukiman di luar koridor Transjakarta. Namun yang terjadi adalah ketika Bapak di koridor Transjakarta, saya bisa contoh katakanlah S75 itu yang melewati daerah Kucil, itu kena lampu merah lama, terus juga kena macet. Jadi survei kami itu sampai bahkan dari mulai Jati Padang sampai ke Mampang, itu kecepatan rata-rata bus Bapak yang punya S75 itu hanya 5 km per jam. Sementara jalur busway itu 15 km per jam. Artinya kalau Bapak bus-busnya ini akan masuk ke dalam jalur Transjakarta, bayangkan manfaat dari contohnya dari ritase atau segala macam pasti akan lebih banyak lagi. Nah ini sebenarnya idenya itu seperti itu, dan juga buat penumpang ini akan menarik. Kenapa? Karena mereka yang tadi sehari-hari jalan dengan 5 km per jam dengan di rute Mampang dan Kucil ini, kalau nanti bus-busnya itu masuk, penumpang sebenarnya masuk ke jalur busway, otomatis kecepatannya itu ditambah 3 kali lipat. Bayangkan untuk penumpang ini artinya Metro Mini itu tidak akan penumpang itu malah naik, karena orang-orang yang sudah kena macet ini mereka suntuk dan mereka pindah ke Metro Mini. Nah, jadi ini adalah latar belakangnya. Jadi ada 3 integrasi yang kita mau coba dorong. Yang pertama memang visinya, itu visi artinya kenapa bus nanti itu juga ada alasan kenapa bus kita ini memang bukan bis yang lama tapi bis baru. Selain juga permajaan juga desain dari pintunya segala macam itu harus bisa dengan Transjakarta. Lalu yang berikutnya adalah integrasi pembayaran. Jadi pembayaran ini juga yang penting. Jadi artinya penumpang jangan sampai pembayaran 2 kali. Jadi sebisa mungkin penumpang Bapak bayar katakanlah nanti dengan AC kita tayar 5.000 atau sama dengan basket 3.500, tapi udah mau dari Pasar Minggu mau lanjut sampai ke Ancol, nanti lanjut ke busway itu harus bayar lagi. Sementara kalau sekarang kan naik lagi ya kan dari situ nyambung lagi ke busway harus bayar lagi. Nah ini yang kita harus coba. Artinya memang fokus utamanya adalah untuk menguntungkan penumpang. Yang kedua adalah untuk operator sendiri. Baru terakhir ya
secara sistem transportasi di Jakarta ini akan lebih bagus karena penumpangnya lebih banyak naik angkutan umum ketimbang naik angkutan pribadi. Nah, terakhir adalah dari sistem. Nah, ini kenapa? Ini mungkin bedanya dengan yang apa namanya konsep yang lama dengan Bapak ini adalah Bapak ini kan sekarang ini kan misalnya Bapak mau jalan itu 10 bus per jam atau mau jalan 1 bus per jam aja itu nggak ada yang monitor, tidak ada yang monitor pelayanan Bapak, mau busnya itu bagus mau busnya jelek, mau supir aja pakai kencang atau enggak itu dari monitor. Nah, dengan integrasi sistem ini kita akan ada otoritas yang akan mengatur langsung Transjakarta. Saat ini memang Transjakarta sudah mengatur sekitar 669 bus yang ada di koridor busway. Artinya kalau nanti ditambahkan lagi rute-rute yang akan ditambahkan, artinya mereka lah yang akan mengatur perjalanan Bapak. Jadi bilang oke, dari jam 7 sampai jam 6 sampai jam 9 saya minta jam 5 berangkat 20 bus per jam. Tapi di atas jam 10 silahkan dikurangi dari jam sini sampai jam segini. Nah, nanti sebagai kompensasi bisa dibayarkan per litase atau juga per kilometer nanti ada di belakang. Nanti ini sebenarnya konsep dari apa namanya permajaan dan juga integrasi ini menguntungkan untuk semuanya, bukan hanya untuk Bapak penumpang sebenarnya yang paling diutamakan di sini. Ini adalah sistem operasi, jadi sama dengan Kopaja C20 mungkin paham semuanya, di mana pada saat di luar mereka penumpang itu bisa masuk di jalur di pintu dari sebelah kiri yang sama dengan jalan, lalu naik tangga dan di sebelah kanan turun di halte busway-nya, sejajar dengan halte busway. Lalu juga ini spesifikasinya. Nah, ini dia sebenarnya yang ditunggu Pak. Jadi artinya desain kami, ini kami membuat suatu kriteria. Ini adalah fase pertama, tapi bukan artinya hanya ini. Jadi nanti di akhir presentasi akan sajikan bagaimana untuk seluruh Jakarta. Jadi kalau nanti dalam 5 tahun ini semua bisa dilakukan untuk mempunyai transportasi setengahnya angkutan umum di Jakarta. Jadi kalau kalian ini kita fokuskan untuk koridor 1 dan 6. Kenapa koridor 1 dan 6? Ya jelas memang dari sisi penumpang ini yang paling banyak. Jadi dan juga dari busway-nya otomatis kalau dari Transjakarta 75% dari perjalanan Transjakarta itu berakhir di koridor 1 di Sudirman Tamrin. Berarti ya rute Bapak juga mungkin sama kalau bikin survei di perumahan Bapak kelihatannya berangkat dari Pasar Minggu, berangkat dari Buncit, pasti berakhirnya kalau dari Sudirman Tamrin Bapak mungkin Kuningan. Berarti itulah yang pertama. Nah, kita coba ini dulu. Ini kriteria untuk 9 rute ini yang dipilih itu sebenarnya frekuensi busnya itu lebih dari 12 bus per jam. Ini hasil survei kami di pinggir jalan selama 1 jam pada saat jam sibuk. Ini kinerjanya seperti ini. Memang kalau Bapak lihat, contohnya kayak S640 itu 3013, 3P19 ini kan yang paling banyak. Tapi ini kok aja sih sebenarnya. Tapi kalau lihat dari S640, 75 ini kurang lebih sama. Sementara dari 15 itu nggak terlalu banyak lah. Dia hanya 12. Jadi memang pada saat kami membuat ini kami tidak ada kepentingan sama sekali apa itu harus Kopaja atau metro mini. Yang penting selama dia itu masuk di koridor Transjakarta memiliki frekuensi di atas 12 itu di atasnya. Dan overlap singgungan itu di atas 40%. Nah, ini sebenarnya yang kami coba untuk karena ini memiliki potensi sangat besar dari sisi penumpang. Jadi kalau dari metro mini itu 640, 15 sama 75. Ini yang fase pertama. Ini hanya fase pertama, ini fase berikutnya. Nah, jadi contoh seperti ini Pak. Ini 15 dari mulai Senen sampai ke Semanggi, kurang lebih di sana. Jadi artinya ada beberapa ada 6 halte busway yang terintegrasi dengan rute tersebut. 75 juga sama 75 bahkan sampai 8. Tapi artinya penumpang yang berasal dari sini dan nanti mau dia ke arah sana itu langsung pada saat di sini itu langsung beruntung sekali karena dia sangat cepat. Selama ini kan dia harus lama. Makanya untuk masalah rute itu kami usulkan untuk awalnya mungkin kita tidak diletakkan itu Pak. Jadi permasalahan pertamanya kita masalahnya kan sistem dengan selama segala macam. Akhirnya model ini yang membuat artinya kalau Bapak memodifikasi rute atau membuat model bisnis ini yang sebenarnya agak berbahaya. Jadi yang penting adalah kita ubah dulu model bisnis kita. Jadi dengan armada baru, dengan sistem pembayaran baru dan segala macamnya. Baru setelah itu kita lihat, kita kaji lagi. Di sini memang kita melakukan satu kajian kecil, di mana contohnya S640 berdasarkan dari pengamatan kami pun juga S640 itu ada 2 rute. Ada yang rute pendek dan rute penuh. Jadi yang rute pendek itu dari Pancoran sampai ke Bundaran HI itu yang secara ininya lah ya secara rute potongnya lah ini mungkin secara legal tidak ada, tapi secara kejadian cuma ada seperti itu. Nah, tapi artinya apa? Memang penumpang pada saat pagi hari itu mungkin banyaknya di segmen-segmen seperti itu. Ini yang kita mau coba nanti. Tapi setelah ini jadi kita fokuskan dulu adalah membenahi nanti pengaturan sistemnya segala macam ini, model bisnisnya. Baru
setelahnya kita lihat rute-rutenya seperti apa saja. Apakah 640 perlu diperpanjang atau perlu kita perpendek lagi segala macam itu nanti setelah kita bertransformasi dan berintegrasi dengan Transjakarta. Ini model bisnisnya kalau seperti ini. Jadi Bapak ini nanti operator ini nanti membayar pengumpulan tiket di atas bus dari segmen busway itu dimasukkan ke dalam bus dulu. Nanti pada penumpang itu baru membayar. Jadi penumpang yang naik dari sini itu bayar di bus. Penumpang yang naik dari halte itu bayar di halte Transjakarta biasa, dan itu akan menjadi penumpang Transjakarta. Jadi tidak ada lagi kalau sekarang kan seperti P20 masih ada yang untuk Kopaja, kita mau Kopaja. Kita usulan kita ini dengan 9 rute itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi harus bisa kesatuan. Artinya pendapatan penumpang dari sini itu langsung masuk ke Transjakarta. Sebagai kompensasinya Transjakarta akan membayar Bapak. Nah ini nanti kita akan negosiasikan lebih lanjut. Apakah pembayarannya itu berdasarkan hanya ketika Bapak lewat koridornya tadi kalau di S5 dia kan 8 halte, apakah hanya 8 halte atau udah mau dari ujung sampai ujung dari mulai Pasar Minggu sampai Blok M kita bayarkan kemudian kilometer berapa, tapi seluruh pendapatan yang Bapak dapat di atas bus dikasih ke Transjakarta semua. Jadi artinya mau Bapak penumpangnya 1 orang, mau Bapak penumpangnya 80 orang dalam bus itu Bapak dibayar sama gitu oleh Transjakarta. Seperti itu, atau bisa juga modelnya penumpang yang di sini Bapak ambil aja pendapatannya, tapi Bapak pokoknya fokusnya di sini itu pokoknya Bapak harus ngangkut penumpang. Itu tidak boleh menolak penumpang selama Bapak di sini, tapi sebagai kompensasinya dibayarkan berdasarkan kilometer atau litasi berjalan. Jadi ini nanti kita ada 2 opsi lah ya, artinya ini dia sama melibatkan kerjasama, melibatkan pembayaran per kilometer. Apakah kilometernya penuh sepanjang rute atau hanya setengahnya atau apa yang bagian dengan Transjakarta aja bisa didiskusikan lebih lanjut nanti dan bisa dipilih berdasarkan kajian lebih lanjut. Tapi ini konsepnya seperti ini. Jadi artinya nanti ini kerjasama seperti ini. Transjakarta nanti pokoknya mereka memberikan kilometer bahwa berjalan hitungannya, terus operator itu membeli armada baru yang bisa beli armada baru, bisa menggunakan armada juga dari Pemprov, terus juga pengemudi itu urusan Bapak. Jadi kalau Bapak mau operasi, pengemudi alasan semuanya itu urusan Bapak. Ya, Transjakarta tidak bisa. Saya minta Bapak jalan 12 bus per jam lewat, jadi katakanlah 5 menit sekali bus lewat. Itu dengan bisnya harus dingin, kecepatannya harus ini, terus juga harus bersih atau segala macam. Bapak dan pengemudi itu katakanlah dari yang lewat busnya ternyata cuma 5 bus gitu kan, atau mungkin yang busnya itu AC nggak nyala, ada penaltinya. Jadi artinya tidak bisa sembarangan lagi untuk mengoperasikan bus Anda atau peralatan mainnya. Tapi tadi ketika Bapak itu patuh, artinya ketika Bapak itu memenuhi sesuai dengan kriteria, Transjakarta akan membayarkan sesuai dengan perjanjian. Gitu. Nah ini yang sebenarnya kita artinya di sini Transjakarta dan Pemprov itu memiliki jaminan bahwa bus-bus yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang ini pasti akan berkualitas bagus. Gitu. Itu dengan kontraknya sebenarnya seperti itu, bukan untuk malah memakan waktu Bapak atau gimana, tapi dia adalah untuk Bapak supaya menjamin ini akan bagus. Bapak, Ibu-ibu, ini bukan ide kami, jadi Bapak boleh nyangga. Boleh Pak. Boleh, ini kan usulan, kami tidak mengarah ke situ, silakan santai nanti. Iya Pak. Nanti boleh sana sampai terakhir Pak. Ini sampai teknis ya, saya ada tamu, saya keluar sebentar. Nanti saya balik lagi. Ini boleh sadar, ini kan cuma konsepnya seperti ini. Bukan bisnis ke bisnis atau apa, itu kebijakan kami Pak. Ya, ini kita dengarkan dulu. Kalau udah tanya jawab, mungkin Pak Yoga mungkin disub ada komentar. Ya, kita kasih disub komentar ya. Pak Yoga ya. Jadi itu soal ide-ide itu belum tentu bisa diterima Pak. Gak bisa Pak, itu tidak mudah. Karena orang PT-nya nggak jelas kok Pak, tapi mau kontrak di mana? PT yang diputusin, udah saya tidak mati mobil satu persatu dulu lah. Yang penting traik dulu saya kira. Baik Pak, terima kasih Bapak sekalian yang hormati. Jadi saya akan mensimplifikasi saja yang disimpulkan bahwa yang pertama untuk operator angkutan itu sesuai dengan Undang-Undang tahun 2009 bahwa di pasal 141 perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan dan seterusnya. Jadi bukannya pemerintah, tapi perusahaan angkutan umum sendiri. Pemerintah sifatnya membina. Nah, untuk mencapai itu tentunya perusahaan angkutan umum ini harus mempunyai 3 hal. 1, manajemen yang baik.
kedua prasarana, dan ketiga sarana. Sarana itu apa? Sarana itu kendaraan. Prasarana itu apa? Prasarana itu pool atau depo. Terus manajemen, ya manajemen itu manajemen yang jelas, artinya dia itu berbentuk badan hukum, bisa koperasi, bisa perusahaan, dan tidak perorangan, mempunyai kantor, terus mempunyai pola kerja dan sebagainya. Sehingga supir-supir itu nanti akan terkendali, mobil-mobil itu akan terkendali di dalam pool itu sendiri. Nah, contohnya nih Pak, saya akan mengambil yang simpel saja. Mana yang sudah mereformasi dirinya, yang setara dengan Bapak itu, yaitu seperti Kopaja Asli. Kopaja Asli itu adalah pretelan daripada Kopaja keseluruhan. Nah, Kopaja Asli sendiri, dia sarananya, contohnya mobilnya sudah baik, pakai AC, high deck, terus dikasih tripod barrier itu yang segitiga kayak di supermarket itu Pak, kalau masuk dan keluar. Terus dia mobilnya dilengkapi dengan hal-hal yang menarik, wifi dan sebagainya. Dengan hal itu yang tidak terlalu mahal saya kira. Terus hal lain kedua, prasarana. Prasarana dia punya pool atau ada depo, ada semacam garasinya. Di dalam garasinya itu ada untuk memeriksa supirnya, ada juga memeriksa kendaraannya. Jadi supirnya diperiksa, kendaraannya diperiksa, sehingga tidak ada yang namanya supir tembak dan sebagainya. Karena di hulunya sudah diperiksa. Jadi Bapak nggak usah ngandalin bonus sekolah mereka di lapangan, nggak perlu, karena di hulunya sendiri sudah diperiksa. Nah, ketiga yang paling penting adalah manajemen tadi. Untuk mendapatkan sarana-sarana ya harus ada manajemen yang solid, Pak, manajemen yang modern dan sebagainya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Pak Yoga itu adalah konsep Kopaja AC sebenarnya. Masuk ke jalur busway, boleh berhenti di halte busway, sama persis kayak Kopaja AC. Dengan trek yang apa adanya. Jadi kalau saya menyimpulkan keadaan ini Pak, misalnya Bapak belum bisa mengendalikan seluruh anggota yang ada, kan Bapak aja sekarang punya, ada teman-teman yang ada ini. Ini ada berapa trek nih? Simpelnya. Misalnya ada 5 trek, ini sudah ada. Ya coba aja 5 trek itu diperbaiki internal saja. Kita nggak usah membicarakan B2B dulu lah, membicarakan internal Bapak seperti diperbaiki aja servisnya. Nah nanti dimasukin ke jalur busway. Dan Bapak tiketnya, tiket sudah tiket bukan ekonomi tapi non ekonomi Pak. Non ekonomi sekarang kan 6.000, ya kan? Itu 6.000 kan Pak? Non ekonomi. Nah Bapak di situ pasti akan bisa berikan poin. Kalau sekarang kan 2.000. Jadi nggak usah bicara yang betul-betul. Sekarang ya tadi merubah dirinya dengan manajemen yang ada tetapi yang bersatu. Seperti itu nanti ya dengan konsepnya Pak Yoga itu kita ikutin di jalur trek yang sudah ada dulu lah. Karena nanti kalau Bapak berubah treknya sebagai nanti berimpin dengan trek lain berantem lagi. Jadi treknya Bapak punya berapa trek yang terkuasai. Misalnya 10 trek terkuasai dengan anggota yang tetap terkuasai, jadi artinya terkendali, tidak pecah. Nah itu yang direvitalisasi busnya, membuat pool, harga tiket dinaikkan, nggak usah bicara dulu kerjasama dengan Pemprov, nggak usah. Individual saja sendiri, baik tidak. Karena tadi di pasal tahun 2009 itu satu pasal perusahaan pengembangan itu harus memenuhi SPM. Itu bukan ngambil orang lain, itu saja. Nah, nanti konsep seperti ini ya kami dukung Pak. Seperti Kopaja Asli itu, Kopaja Asli juga trek memang, ya kan. Hanya mereka meningkatkan kualitas dan sarananya, prasarannya, dan manajemen. Akhirnya mereka meningkatkan derajatnya dari ekonomi menjadi non ekonomi dengan tarif yang naik. Nah itu seperti itu sebetulnya simpel aja Pak. Kira-kira demikian. Jadi mungkin Pak Hasan bisa urus ya. Misalnya contoh Pak Yoga udah kasih lihat ada rute yang bisa integrasi ke dalam Transjakarta itu P15 Senen Semanggi. Ya kita buka aja, karena pemiliknya banyak. Nanti Pak Disub panggil, umumkan siapa yang mau mengadakan bus untuk masuk wilayah ini. Jumlahnya cuma boleh berapa? Ada hitungannya, kan bisa lebih kan? Tidak plafon berapa? Nah siapa yang menang mesti mengadakan paling lama berapa bulan. Kalau dia tidak bisa, kasih kesempatan ke yang bawah. Jadi fair. Terus misalnya S640 Pasar Minggu Tanah Abang ada berapa? Terus S75 Pasar Minggu Blok M. Kenapa kami mau seperti ini?
Karena kami ini kan Bapak kan jarak jauh dekat kan salah. Semakin Bapak muter-muter di dekat, jaraknya dekat, asal jumlah busnya cukup Pak ya. Bapak lebih untung Pak. Kayak itu kan, jarak terlalu jauh itu juga rugi Bapak. Nah makanya daerah yang macet di tengah, misalnya tuh bundaran HI sampai ke Blok M, itu pusat macet ya Pak, rute yang macet. Itu kami mau operasikan bus gratis, sehingga Bapak cukup antar penumpang sampai ke Blok M. Ini pola seperti itu. Terus kami mau dari bundaran HI ke Tanah Abang untuk belanja gratis. Bapak cukup ngantar orang sampai ke Tanah Abang. Habis itu tidak muter yang lain. Ya nanti tengah-tengah Kuningan semua ini, daerah yang macet yang utama ini, kita kasih bus gratis saja. Tapi motor nggak bisa masuk, mobil masuk ke belakang IRP. Nah supaya mobil bapak-bapak ini mainnya di pinggir lebih jelas. Tapi sekarang persoalannya kan mesti bagi. Kalau ada jalannya bagi ini siapa yang masuk kerja di sini? Nah ini mesti diundi. Sopir bagus pasti tertarik kerja sama kami jujur saja. Kalau Transjakarta 3,5 UMP, bus nanti yang wisata juga 2-3 kali UMP, loncat nih sopir-sopir, pasti loncat. Nah yang sisa ini mesti disiplin sendiri. Jadi pembenahan angkutan umum bagi kami selain meremajakan mobil adalah mendisiplinkan sopir sendiri, tapi sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, kenapa kami pengen beli PPD ini belum beres ya? Di atasnya kami mau bangun rumah susun supaya orang juga tinggal di situ. Supaya Jakarta rumah lama-lama. Nah, kita mau bantu sopir-sopir punya rumah yang layak, anak-anak yang layak. Kalau nggak cukup sekolah, kita kasih kartu Jakarta Pintar. Sakit, kita kartu Jakarta Sehat. Terus kalau nanti dia mau berusaha, kita siapkan banyak tempat PKL untuk berubah nasib. Kita mau siapin kantor modal. Jadi ini yang ada dalam pikiran kami. Jadi saya kira pendapat yoga itu karena orang internasional dan pikirannya yang ideal bagi kami itu kami nggak mau jadi buruk-buruk lah. Gimana otak, perut, dompet penuh itu aja udah. Kita nggak usah aneh-aneh gitu. Nah gimana caranya itu bisa dipenuhi? Ini aja kita duduk bersama. Nah sekarang siapa ada bus ya silakan. Nah Bank DKI bisa cerita lah syarat untuk kredit yang paling murah gimana Pak? Bank DKI cerita untuk kredit bus itu. Gimana caranya? Silakan. Ini Bank DKI ini. Iya Pak. Supaya cicilannya gimana? Jaminannya. Baik Pak, saya kira Bank DKI diundang untuk materi untuk memberikan gambaran saya kira bagaimana proses kreditannya. Yang pertama tentunya kredit pasti memerlukan legalitas usaha yang memang bisa diterima Pak. Itu syarat pokok kita juga bisa memberikan kredit dan dan itu Pak sekalian mungkin memang legalitas usaha yang bisa diterima sesuai dengan persyaratan. Pak, kalau perorangan, maksudnya gini Pak, sekarang kan kondisi kita tidak tahu Menkumham itu kapan mengesahkan punya siapa secara legalitas. Misalnya kami melelang khusus kepada pemilik-pemilik Metro Mini. Karena Metro Mini ada punya 2, punya 3, punya 4. Ini kan punya 1. Ya fakta seperti itu. Ada yang punya Metro Mini dia juga bawa sendiri. Nah maksud kami kan di skup ini kan tahu persis ini Metro Mini beli siapa, punya siapa. Nah ini semua diundang, dia dilelang. Nah lelangnya buat apa? Bukan soal lelang duit. Siapa yang ingin masuk daerah Senen Semanggi ini yang P15 misalnya, yang mau diremajakan. Nah kalau dia bisa dapat, tapi kan dia sudah langsung kami akan keluarkan kepada dia. Ya kita boleh lah dipotong-potong sedikit cara seperti ini. Jadi dengan cara itu dia mungkin bisa kerja. Tapi kalau dia tidak sanggup, dicoret Pak. Atau dia nipu nih, dia mau ikut, atau dia nggak bisa sediakan busnya, ya dicoret. Jangan salahkan kami lah Pak. Jadi kita mau perbaiki rute ini. Nah kita coba cari cara hukumnya Pak Pesono. Lalu mereka gimana caranya? Bergabung kemana servisnya semua? Nah kita paksakan mereka kendaraan itu mesti kontrak servis. Nah itu yang dimaksud Pak Yoga sebetulnya. Kalau ada kontrak dengan kami, itu jauh lebih gampang bank untuk kasih.
Karena semua penghasilan uangnya kami potong. Kalau Bapak yang kumpulkan 6.000 atau 7.000, bisa saja hilaf. Ada keperluan yang lain kan, Bapak tidak mau menyimpan harian. Nah mungkin kita bisa begini Pak, Eko, saya berpikir bisa nggak mereka cicil harian gitu Pak? Oh, bisa. Seperti motor gitu, ya seperti tukang ojek. Dia udah perorangan, dia cicil mobil kayak storannya harian Pak. Bapak masih store, jadi kontrol banknya lebih gampang. Jadi store-nya juga harian. Hariannya gimana? Auto debit. Nanti mungkin bank sedikit repot edisi Pak. Jadi mereka begitu habis pulang mesti store. Jadi semua rekening Bapak itu penghasilan itu harus masuk lewat bank. Bapak bisa ambil uangnya, tapi supaya bisa langsung dipotong. Jadi setelah itu tiap hari itu store. Nanti dibantu, di poolnya di mana dari orang banknya yang bantu Pak. Dia pulang jam berapa, ya sedikit Pak. ATM kita belum bisa store uang kan, belum bisa. Sekarang saya mau coba. Bisa ya. Kalau bank lain tidak bisa store uang. Nah itu yang untuk cari solusi soal kredit. Tapi kalau Bapak sanggup kredit sendiri ya nggak apa-apa, lebih tidak perlu kredit. Kemarin saya dengar tidak mampu untuk beli, DP-nya juga berat. Nah, dan kita juga maunya kendaraan yang lama dihancurkan Pak ya. Dari mobil baru, Bapak harus jual keluar kota, tidak ada lagi izin untuk platnya. Kita butuh peremajaan total gitu. Bapak jual keluar kota boleh, itu jangan tayang lagi di Jakarta. Atau Bapak manfaatin anak buah baru datang buat kerja malam. Biasa Pak, saya juga pengusaha Pak. Pengusaha kan keluar uang sesedikit mungkin, dapatnya sebanyak mungkin kira-kira buat teori. Jadi kita mesti, nah itu bisa lah Pak. Kalau nunggu badan resmi PT B2B pasti masalah Pak. Dan kalau kita mau hitung per kilometer lagi juga saya kira nggak ketemu juga Pak Yoga. Kalau kita mau minta mereka bayar, kita bayar per kilometer. Kopaja Asia. Persis Kopaja sekarang. Kopaja Asia. Kopaja ini lebih hebat sudah, kompak nih. Ini pengurusnya lebih banyak orang Minang, lebih bisa dagang. Saya kira gitu ya. Enggak, mayoritasnya lebih banyak orang Minang dari di Kopaja. Dagangnya lebih. Kopaja cukup bagus. Saya kira bertahap mereka akan hilang yang jelek-jelek itu. Udah janji. Hah? Udah janji. Ya, bisa kan. Sekarang coba ngomong gimana. Ini pandangan kami seperti itu. Gimana caranya Bapak bisa ganti seperti Kopaja aja. Kalau soal badan hukum tidak ada, kalau sampai tidak ada pun nanti kita bentuk operasi baru aja Pak. Tetap main nama Metro Mini nggak apa-apa. Pecat Metro Mini saja. Kalau putusannya jelas, ngaco. Tapi kita perlu selamatkan perorangan dulu nih. Jangan sampai asap nggak, dapur nggak berasap dulu nih Pak. Itu dulu kita lakukan, gak usah ributin soal PT-PT apa. Ya sekarang setuju nggak kalau kita buka? Kan di hitungan ITDP sudah pasti ada 3 jalur ya. Pak Yoga masih ada jalur berapa lagi yang Metro Mini? Untuk sementara sih kalau untuk yang koridor 1 dan 6 itu dulu Pak yang. Enggak, maksud beliau kan jelas. Ini kan dari tahun 70-an terakhir gak pernah diubah. Jadi kita gak usah pusingin lah, mana aja yang kosong, siapa mau masuk di garisin aja udah. Yang penting kan jumlah udah tahu Pak. Nah, sehingga dengan demikian orang Jakarta akan lebih nyaman. Keluar dari rumah atau di drop dari istri di pasar atau di persimpangan mana sudah naik mobil yang enak. Nah, dia ada pilihan masuk ke Transjakarta juga gratis, mau dibuang di tempat jalur utama juga naik bus yang pendek juga gratis. Nah, kenapa kami mau kasih bus gratis sebelah kiri supaya daya tarik Bapak lebih bagus. Kalau Bapak kan mau masuk 40% ke Transjakarta, kadang-kadang orang tuh malas mau turun di Transjakarta itu mau pindah. Nah sekarang bapak-bapak juga punya masalah. Masalah di mana? Mau keluar masuk kadang macet juga masalah. Tidak potongnya. Ada penumpang juga nggak mau naik karena bapak nggak mau berhenti di terminalnya. Tapi kalau di terminal misalnya koridor 1, sepanjang koridor 1 ada bus tingkat gratis, sebenarnya untuk turis sebenarnya. Ya kan saya nggak tahu penumpang bapak turis atau bukan. Ngaku turis kan boleh nggak periksa KTP ini kok. Ya kan bapak turun kan. Begitu bapak drop mereka di terminal yang di hak yang sebelah kiri, dia udah naik gratis muter-muter daerah situ.
Jadi sekarang bapak pasti nggak mau dapat penumpang juga. Siapa yang mau naik bus bapak? Misalnya saya dari kota, stasiun kota, mau ke Ciputat atau mau ke Ciledug. Saya mau nggak naik metro mini bapak? Mungkin saya nggak mau. Bapak juga nggak itu mau ambil penumpang lagi di situ kan? Saya pasti naik yang gratis dulu sampai ke Blok M. Blok M saya belum naik bus bapak ke Ciledug. Nah, untuk mempermudah bapak supaya tidak rugi, kami sedang membangun jalan layang Ciledug Blok M sampai Waduk Buncit ya. Itu khusus bus. Cuma ada satu teluk. Supaya bapak-bapak untuk berapa orang itu nggak kita hitung. Jadi bapak mau pikirkan Ciledug Blok M, Ciledug Waduk Buncit gitu kan. Orang nyebrang bolak-balik. Nah, kita bikin jalan layang. Jalan layang khusus untuk bapak-bapak. Yang masuk yang Transjakarta ada, Jabus Bapak ada, jadi mesti lihat yang mana kalau sudah ada kita keluar. Kalau Bapak sudah bisa cukup, dan kita hitung kan dari pinggiran, makanya jangan ciptakan lagi APTB itu Pak. Itu jangan ciptakan lagi yang terlalu jauh dari luar. Biarkan ini jadi pengumpan. Jadi Bapak betul jadi pengumpan feeder untuk Transjakarta dan untuk bus-bus gratis di tengah kota untuk turis Pak. Bapak jangan terlalu banyak masuk di tengah kota juga, ngetem juga repot. Mau masuk ya nggak apa-apa, cuma terlalu orang aja yang cepat ya. Nah jadi itu yang kita konsep seperti itu. Jadi nanti layang itu buat bus kan. Kami lagi kaji nanti yang Casablanca itu nggak boleh jadi Pak. Mungkin buat bus saya langsung tembak tanah abang Pak. Iya Pak. Semua jadi jaringan itu semua. Iya. Ya berapa menit? Karena penumpangnya banyak. Ini nggak ada mobil pribadi. Jadi hari libur. Biar larinya. Dia langsung tembak. Coba nggak bisa turun, karena dia nggak dimakan turun kan. Nggak bisa turun. Maka kalau dia tidak turun, kami sudah siapkan Casablanca itu ada bus gratis di kiri. Jadi mereka sebelum naik itu pasti dia akan turunnya di Menteng atau di mana. Dia kan naik itu. Jadi bapak yang mau apa langsung tembak. Jadi semua rute tolong Pak Yoga bantu kita desain ulang Pak semua Pak. Jadi supaya bisa tawarkan kepada pihak metro ini pemilih maunya seperti apa. Kami pikirkan bapak-bapak, ibu jangan khawatir. Kami pikirkan, cuma kita mesti kerjasama. Ada apa-apa ngomong, nggak usah demo-demo ribut gitu. Datang aja ngomong, kapan itu ruangan saya datang. Mau datang jam 12 kasih tahu saya berapa orang. Saya siap makan siang gratis. Betul, saya kasih makan. Tapi coba demo nggak karuan. Datang aja ngomong. Kasih tahu mau datang seperti apa, bisa ada keputusan, kita kasih makan. Kita mau datang habis maghrib juga oke. Saya juga ada di sini, kita tutup. Nggak ada masalah yang bisa selesai kok. Kebulan aja bisa ngirim orang, masa urusan metro mini yang ada di sini. Kebulan cuma kirim orang pergi. Masa urusan metro mini nggak bisa. Ya saya kira kita lupakan soal bisnis tadi. Bapak kan lebih suka SD Kopaja kan? Iya Pak. Bayar. Jadi bayar 6.000, turun naik bus tingkat gratis, mau naik ini gratis. Perpanjangan trayek. Jadi mereka lebih diarahkan lebih baik ke perumahan. Betul Pak. Misalnya contoh nanti Muara Karang, Kangke. Terus saya naik itu kuliah itu, metro mini itu. Kopaja sebenarnya. Kopaja itu ya. Dan kita mesti lihat kalau yang bisa cepat, siapapun mau kita kasih. Itu orang begitu naik dari rumah sampai tempat tujuan itu kalau perlu tidak pindah-pindah bus gitu. Maksimal 1 kali pindah. Supaya hampir tidak perlu dia nyaman. Saya juga itu paling suka kalau naik pesawat. Kalau yang mampir dari murah saya nggak mau, saya maunya langsung. Nah naik bus juga sama. Saya lebih suka yang langsung, walaupun jauh sedikit putar tapi langsung. Nah sering sekali waktu saya naik bus dulu dari Cilandak sampai kota ada atasnya dulu. Lewat saya sampai kota nggak ada lagi bus untuk nyambung pulang ke saya. Masa naik ojek dulu gitu kan. Jadi sekarang kita mesti ada turun nyambung. Nyambungnya apa? Apa metro mini yang nyaman. Ya kan? Ya saya juga bisa dari Jakarta, tapi kan harga diperpanjang Pak. Pakai iklan aja Pak, perpanjang segera atau di tenderkan aja. Kita DKI supaya waktu pelajar naik bus Bapak, nanti kan dihitung ada yang baik, betul jam yang sesuai ya. Kalau dia fraud, dia curi, kita bisa tangkap itu pelajar dengan kartu khusus. Ini nggak lagi zaman saya kuliah pakai kartis sekolah, kartis bus. Ini nggak cukup
kita potong uangnya kan pasti hanya 1.000 misalnya. Sedangkan Bapak tiketnya kan 5.000 atau 6.000, berarti kurang 5.000 kan? Nanti setiap tab itu otomatis bank bisa tambahkan. Nanti baru dihitung. Jadi kita subsidi daripada bikin bus pelajar pasti tidak subsidi. Tapi bikin bus sekolah. Bus sekolah pagi juga tak cukup takut karena orang meludak. Lebih baik dia bebas naik semua bus. Tapi jam sekolahnya kita hitung. Kalau dia pakai jamnya di luar jam sekolah, jadi dia ada ekstrakurikuler gitu ya. Pulang sore kalau kau pagi di luar jam dia pakai udah siang. Kau kesiangan dia bayar betul. Dia akan mendorong anak-anak rajin. Bisa seperti itu. Dari sistem dia bikin. Jadi nanti buat bapak, dia nggak bapak selalu gitu. Dia pelajar terbutuh. Makanya kalau aku udah pernah suruh turun soalnya dulu naik bus pakai kaki. Tapi badan saya kan agak bongsor gitu kan. Agak tua mukanya. Jadi kalau naik lagi latihan sore naik bus, dot dulu. 203, kalau pelatihan latihan dulu dan mogok pulang ke Raja Wali 203 bus dot itu. Pelajar, kalau kasih pelajar, itu. Kalau saya SMA ke Senen naik 802, nyebrang ke Kenanga. Jadi sampai sekarang saya paling suka bau nasi campur kenanga. Mahal, nggak bisa beli. SMA susah beli. Mobil-mobil itu langsung servisnya ke APPM. Gitu banyak supaya lebih jelas perawatan. Dan dihitungnya sudah jelas. Ya kita servis ganti filter apa, oke itu kalau kita APPM. Supaya servis rutinnya kita nggak periksa seperti itu. Bank juga kalau kasih kredit harus syaratkan itu Pak. Servis berkala harus ada APPM-nya. Kalau nggak belum lunas sudah keluhan dulu. Jadi kalau perorangan, bank saya kira bisa kasih kredit Pak. DP-nya berapa Pak? Bisa nggak semurah mungkin? Pakai harinya nih Pak. Perorangan sih bisa, cuman jumlahnya terbatas. Kalau perorangan DP sekitar 30%. 30% berapa? Bapak sanggupnya berapa persen? Kalau bisa tanpa DP. Kan mobil kami yang udah ada kalau bisa. Mungkin nanti. Enggak gini Pak, bisa dijawabnya. Kalau mobilnya dianggap tidak ada nilai, bisa dijawabnya. Izin track. Iya, maksudnya tidak ada nilai mobilnya. Mobilnya kita ambil tidak sekerap. Bapak kasih dia sebagai tambah DP, cicilan harian, harian dihitung berapa tahun. Bisa nggak seperti itu? Karena ada aturan belinya. Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Beli kendaraan nggak boleh, harus Ada 30. SPV Pak ya, ada SPV. Sekarang berapa sih harga mobil itu? Kalau kita 450 juta. 540. 450 juta. Berarti udah 135. 125. Iya Pak. Itu urusan Metro Mini. Saya termasuk yang sudah sangat lama di Metro Mini. Ya, yang saya tahu sekarang ya di luar sana sudah banyak oknum-oknum dari Metro Mini memasrafkan ini ke anggota-anggota kami, pemilik-pemilik. Jangan sampai kena tipu nanti pemiliknya. Bagaimana caranya Pak? Pak, kalau soal itu Pak, saya kira nanti Dishub tolong terbuka aja, dibuat satu desk di kantor Dishub, pada Dishub itu disiapkan aja. Jadi semua yang punya Metro Mini silakan hubungan dengan desk itu. Dia nggak ada koordinator. Kalau nggak kasihan, dia ngecek 1212 kan bisa lihat fisiknya mobil. Ini sih sebenarnya kita udah menyalahi aturan. Kenapa menyalahi aturan? Metro Mini udah nggak ada, sudah nggak urusan lagi. Tapi fakta kan kelihatan Pak. Dia izin naik Metro Mini ini secara perusahaan itu sudah hilang kalau kita mau jujur. Karena tidak pernah daftar dan jelas pengurusnya. Kita sama-sama punya niat baik selamatkan ini. Nah untuk jawab pertanyaan Bapak, itu tadi prinsipnya satu mobil satu ini. Lainnya mana? Mesti mau dicatat. Yang beroperasi orang-orang kawan. Ini yang sepeda campur. Maksudku begini Pak. Itu untuk pelaksanaan peremajaan itu yang dikatakan Bapak kan. Jangan sampai tertipu nanti pemilik-pemilik yang di luar sana. Dibikin oleh koboi-koboinya inilah saya katakan. Kalau saya nggak tipu, Jadi bukan koboi-koboi yang di luar sana.
Nggak kita kasih Bapak hak langsung kan sekarang. Jadi saya sangat setuju seperti Bapak bilang tadi, langsung pemiliknya ke bank. Iya. Selama ini kemacetan dibikin pengurus kemacetan selama ini. Pengurus yang Asalnya dia mesti, tapi gini Pak, setelah ada putusan dari Menkumham, pengurus Metro Mini siapa, maka semua yang satu-satunya yang kita izinkan beroperasi ini harus bergabung kembali. Iya, itu benar Pak. Jadi itu solusinya. Karena kalau sekarang kasih kepada pengurus, pemilik mobil, sopir juga tidak percaya kepada pengurus. Pengurus juga tidak mampu menjadi pengurus. Kenapa? Karena dia juga belum pegang Menkumham, surat Menkumham. Nah, karena dua ini belum bisa ketemu, nah kami jadi mediasinya. Jadi kalau kredit di bank, syaratnya mesti tunjukin rekomendasi dari Yusuf. Betul nggak? Dia punya mobil. Jangan tiba-tiba saya lihat ini peluang. Saya kan lihat ini peluang nih Pak, peluang bisnis nih Pak. Saya juga boleh dong mengajukan bos ini. Saya bayar DP lagi. Terus saya lihat ini peluang bisnis ini. Yang tadi nggak ada trayek, asal dicat Metro Mini saja, saya beli nama Metro Mini. Saya tidak tunjukin bos, saya sudah punya 10. Lumayan Pak, saya cicil. Ini kan cicilan mudah banyak kan, sehari-sehari. Bawa sopir yang baik, 10 aja saya jalan. Itu dengan kunci dari itu. Betul, bisa diterima. Gimana caranya menyelamatkan Metro Mini maksud saya itu. Supaya semua bus ini mesti di-tag. Penumpang harus pakai jangkar. Beli busnya mesti ada mesin itu Pak. Edisinya off line Pak. Bisa. Satu paket aja. Bisnya tidak termasuk. Iya, udah bus masuk itu. Itu bank nanti berani kasih kredit. Cuma pasti ada yang nakal juga. Ada orang pakai duit juga dikantongin juga gitu. Tapi nanti kita bisa hitung kok. Kita bisa satu paket busnya kan bisa hitung Pak. Nah kita bisa hitung. Yang setoran kurang kan nggak mungkin semua nakal. Ada rute yang sama, kenapa ini setorannya segitu, ini tidak segitu. Nanti ketahuan. Kalau dia nakal ya kita sita Pak. Jadi kan jelas kan? Kami juga tidak bisa mengatakan bahwa Bapak yang asli, bukan beliau, karena ini urusan Menkumham. Jelas. Kalau seandainya tidak Menkumham memutuskan bukan dia Bapak udah punya mobil di mana? Tapi pertanyaan yang paling sulit untuk Bapak kan? Gimana Menkumham mengeluarkan izin legalitas kepada beliau, bukan pada Bapak. Padahal Bapak yang mampu memberikan ribuan bus kepada Metro Mini. Gimana? Kita kasih koperasi Metro Mini yang baru, Pak Kristopo. Kami kasih duit trayek, yang Bapak lakukan kami cabut trayek Bapak. Sekarang kami sudah buka. Siapapun bisa menyediakan bus baru, integrasi ke Transjakarta, kita kasih trayek. Bahkan Bapak mau bikin trayek baru pun kita buka diskusi kan. Ini tidak ada alasan. Justru alasan kami yang kami khawatir ini narko Pak, no action to economy Pak. Jadi menunjukkan ini Pak, dari pengurus direksi yang lama ke saya Pak, baru 1 bulan 2 bulan jadi gubernur, wakil gubernur. Wah kasih busnya segala macam, masih nggak kita dapat dulu itu. Siapa namanya? Tadi saya ketemu dia di kawinan. Siapa namanya? Bukan. Siapa itu namanya? Siapa namanya Pak? Ya orang Bangka itu dengan agak mukanya. Dia bilang, bos kamu. Oh mohon maaf Pak, ini udah berubah Pak, nenek lu. Jadi saya udah malas mau proposal. Busnya tunjukin, semua pasti mau ikutin Pak. Kalau cicilan murah nggak ada DP masa nggak mau? Iya Pak. Kan ide Bapak kan itu kan? Ya. Jadi sekarang bayangin Pak, ini sudah bersedia. Berapa lama mobil? Nah sekarang berapa lama? Yang ngomong dong tunggu. Tapi gini Pak, Bapak kalau kurang beriman sama dia, yang sendiri boleh kok. Jadi aja BNI sama DKI. Yang bisa dapat kasih aja. 3 rute udah siap. Maaf Pak. 3 rute siap Pak. Maaf, bukan kami kurang beriman kepada pengurus yang kami pilih ini. Yang kurang beriman ke pengurus yang mengaku-ngaku pengurus seperti Bapak bilang tadi. Kasihan teman kami yang di luar sana kena tipu nanti. Karena saya dengar di luar sana sudah ada mengaku-ngaku pegangan 600 unit mobil. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu kan orang sekarang juga nggak bodoh. Jadi bagaimana caranya? Kalau nggak store uang ya nggak beli store. Begini Pak, jangan dibilang Bapak bukan orang bodoh. Yang kena tipu penggandaan uang orang-orang pintar semua.
Gini Pak, Kalau maksudnya kita, Pak. kalau orang yang ngaku 600 Kasihan kita, Pak. sebelum ada visi, pasti orang Metro Mini juga nanti mau bayar. Iya. Jadi Minimal Pak panjang Pak perskot. dia nanti mau bayar. Saya udah tahu tipe-tipenya orang itu Pak dari dulu. Saya udah tahu. Udah sekarang ini aja Pak, yang dari grup paparannya ini Metro Mini, Bapak bisa sampai kapan? Sampai nunggu yang kecil-kecil silakan jalan aja Pak. Jangan pakai contoh ya. Tapi bagaimana jalannya Pak kalau misalnya mau perorangan? Kan kita udah tawarkan. Sekarang ada P15 Senin Semanggi, ada S640 Pasar Minggu Tanah Abang, ada S75. Sekarang begini Pak, termasuk saya yang punya S75 sama S640. Ada kurang lebih 10 saya punya mobil situ. Nah sekarang kalau mau saya jalan sendiri bagaimana caranya Pak? Kalau mau permajaan ini? Enggak, gini loh Bapak jangan bayangin seperti ini. Yang jurusan lama masih sama Pak. Cuma kami kasih Bapak istimewa, kalau mau merubah dapat bus baru, Bapak bisa jualan kepada penumpang, penumpang. Kalau naik saya yang baru, saya lewat busway dan turun di halte gratis. Maksudnya begini Pak, masalah cara peremajaan ini. Saya nggak punya DP untuk DP. Itu tadi saya bilang Bapak masih belajar sama Kopaja. Nanti kan udah dibilangin Kopaja store BNI sampai 700.000 lebih. Tapi kalau dihitung seperti itu masuk, hitungannya masuk. Nah, Bapak perlu ke Kopaja tanya. Saya kan sudah tanya Bapak. Sebetulnya kalau Bapak mau jadi anggota Kopaja pun dia kasih sebetulnya meleburkan ini. Ya Kopaja, nanti Metro Mini juga. Kan saya tanya sama Bapak. Bapak fanatik nggak sih sama Metro Mini? Kalau fanatik tetap mesti pakai nama Metro Mini, ya jangan ke Kopaja. Jangan trayek ini diambil Kopaja sebagian. Kalau Bapak mau ke Kopaja, Metro Mini terus tidak bisa, Bapak yang mau meleburkan diri Metro Mini Kopaja, berarti rute S640 dan S75 ada Kopaja dan ada Metro Mini. Baik kami seperti itu. Seperti dulu ada di satu trayek Pak. Ya, karena bagi kami yang penting ada bus yang bagus. Itu loh. Nah, cara prinsip bagaimana Bapak kemudian di Kopaja di BNI Pak. Sekarang kita gini Pak. Demo, kalian demo kepala dinas suruh turun. Saya bilang kan begitu tiap hari. Saudara, tugas pengurus silakan ada activity sama disub mau ngomong trayek kita diskusikan. Itu masih jangka panjang. Sekarang sudah ada trayek yang sudah ada, yang sudah bapak-bapak lewati. Kita tawarkan ganti bus yang lebih bagus. Cuma sekarang masalah klinik DP. Bank DKI bilang 30%. Tapi ada contoh Kopaja kok bisa. Makanya saya suruh tanya Kopaja. Bank DKI juga tanya Kopaja. Kamu bisa sampaikan. Nanti masing-masing disub harus bantu nih sudin-sudin. Coba cari tahu Kopaja seperti apa, kreditnya seperti apa. Nah dapat seperti itu ya kasih. Kalau beliau punya 10 bus ya ganti 10. Tapi 10-nya nggak boleh beroperasi lagi Pak. Ada yang baru Pak. Baru fair. Kopaja gitu kan Pak. Yang jelek dipotong satu-satu ya Kopaja. Iya Pak. Ganti baru scrap. Iya, masuk satu keluar satu kali begitu dibikinkan. Iya. Pak boleh nggak saya? Bapak kita mau bicara sebentar Pak. Bapak Ini Jadi Saya sudah 4 dulu ada 4, S75 ada 11. Nah ini, misalnya S75 ada berapa Pak? Ada 7, 7 terus satu lagi. 60. jalan atau tidak Pak? Jalan masuk operasi sampai sekarang. Ya, S740 itu, misalnya Bapak ganti mobil, Ya. ganti mobil Pak, trayeknya misalnya tetap, nah nanti begitu ada jalur busway, Bapak masuk jalur busway, dan tarif Bapak itu dari tarif non ekonomi, karena operasi tadi 6.000. Gak apa-apa, jalan aja dulu Bapak. Nanti kan yang teman-teman lain ngikutin Pak, itu dengan trayek yang sama, dan nanti ya udah. Pak, saya harus geser Pak, komunikasi. Saya kira kesimpulannya sudah tercapai tadi. Ya, kira-kira Pak. Jadi